Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edward Tebian Gultom dengan NIM 2022101103112366. Saya dari Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Saya sekarang sedang menempuh perkuliahan di semester 7. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah viktimologi yang diberikan oleh Pak Yaris selaku dosen pengampu. Dan untuk buku yang saya jadikan referensi dalam pembuatan tugas ini yaitu buku Viktimologi, Pandangan Advokat Terhadap Perbuatan Pidana dan Korban yang ditulis oleh Dr. Budi Sastra Panjaitan. Dan untuk buku ini diterbitkan pada tahun 2022. Dan untuk covernya itu seperti ini tampilannya. Dan dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah pembahasan yang sangat penting dalam bidang hukum pidana, yaitu tentang ruang lingkup viktimologi dengan fokus utama pada 3 aspek penting yang sering kali luput dari perhatian masyarakat, yaitu ada aspek psikologis korban, aspek sosial korban, dan aspek ekonomi korban. Nah, tema ini menjadi sangat relevan teman-teman karena dalam sistem hukum kita, perhatian terhadap korban masih sering tertinggal dibandingkan perhatian kepada pelaku gitu. Kita sering mendengar istilah pelaku tindak pidana tetapi jarang menyoroti penderitaan korban secara mendalam. Padahal setiap tindak pidana pasti menimbulkan korban, baik korban secara langsung maupun tidak langsung. Nah, viktimologi ini berasal dari 2 kata teman-teman, yaitu victim yang berarti korban dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi ya secara sederhana viktimologi ini ilmu yang mempelajari tentang korban gitu, ilmu yang meneliti penyebab seseorang menjadi korban akibat yang dialaminya, serta cara-cara yang tepat untuk memulihkan hak-hak korban. Nah, eh kalau misalkan kita melihat dari sejarahnya, viktimologi itu muncul karena adanya ketimpangan dalam sistem hukum pidana, yang dimana hukum pidana cenderung berorientasi pada pelaku, sementara korban sering dianggap hanya sebagai alat bukti atau pihak pelengkap dalam proses hukum. Padahal dalam konsep keadilan sosial, ya, sebagaimana ditegaskan dalam sila kelima Pancasila, keadilan harus berlaku bagi semua pihak, termasuk korban. Nah, baik, mungkin itu sedikit saja dari saya tentang viktimologi. Lanjut ke aspek psikologis korban. Oke, mari kita mulai dengan aspek psikologis korban. Ketika seseorang menjadi korban kejahatan, luka yang ditinggalkan itu tidak selalu terlihat di permukaan. Nah, mungkin kalau luka fisik ya bisa disembuhkan dengan obat, tetapi luka batin itu seringkali bertahan seumur hidup itu. Nah, dampak psikologis kejahatan itu bisa muncul dalam berbagai bentuk teman-teman. Korban bisa mengalami shock, ketakutan, rasa bersalah, kemarahan, kehilangan kepercayaan diri, bahkan yang paling parah itu bisa depresi berat atau bunuh diri gitu. Beberapa korban bahkan mengembangkan gangguan serius yang disebut post traumatic stress disorder atau PTSD. PTSD itu ditandai dengan mimpi buruk berulang, sulit tidur, gangguan konsentrasi, mudah marah, dan selalu merasa tidak aman gitu. Misalnya, korban perampokan mungkin tidak lagi berani keluar rumah pada malam hari, atau mungkin korban kekerasan seksual merasa takut setiap kali bertemu orang asing. Nah, kejadian traumatis ini kan ya meninggalkan jejak emosional yang sangat dalam, dan tanpa dukungan psikologis, korban bisa terus dalam korban akan terus hidup dalam ketakutan bahkan bertahun-tahun setelah peristiwa itu terjadi. Selain trauma, ada juga fenomena namanya victim mentality, yaitu kondisi di mana bahwa korban itu merasa bahwa dirinya selalu menjadi pihak yang tertindas dan tidak berdaya gitu. Korban dengan mentalitas ini sulit bangkit karena ya itu selalu merasa bersalah dan bergantung pada belas kasihan orang lain. Mereka menolak menghadapi kenyataan dan sulit untuk mempercayai bahwa hidupnya bisa kembali normal gitu. Hal lain yang tidak kalah serius itu ada yang namanya secondary victimization teman-teman, yaitu ketika korban kembali menjadi korban akibat perlakuan dari sistem peradilan atau masyarakat. Misalnya, korban pelecehan seksual yang justru diperlakukan kasar saat
akan memberikan kesaksian di kepolisian, atau korban kekerasan yang dituduh ikut memancing emosi pelaku gitu. Kondisi seperti ini memperparah luka batin korban dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum kita gitu. Dalam ilmu viktimologi, pendekatan yang disarankan adalah pendekatan restoratif atau restoratif justice, yang dimana restoratif justice itu menempatkan korban sebagai pusat perhatian, bukan sekedar pelengkap dalam proses hukum, tetapi korban harus mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan perasaan, mendapatkan permintaan maaf dari pelaku jika ia menghendaki, dan memperoleh dukungan psikologis dari negara serta masyarakat. Nah, pendampingan psikologi bagi korban harus menjadi bagian dari sistem hukum pidana, yang dimana pendampingan itu dapat berupa psikologi forensik, konselor, maupun lembaga perlindungan seperti LPSK. Lembaga perlindungan saksi dan korban berperan penting dalam memastikan korban itu memperoleh rasa aman, pemilihan mental, dan juga keadilan secara emosional gitu. Nah, proses pemilihan psikologis ini biasanya berlangsung dalam 3 tahap utama. Yang pertama ada tahap penolakan, atau mungkin tak bisa dikenal sebagai tahap denial, yang dimana korban belum bisa menerima kenyataan bahwa ia telah menjadi korban. Terus ada tahap kemarahan dan tahap perasaan bersalah lah. Korban marah pada pelaku, masyarakat, bahkan dirinya sendiri gitu. Terus ada yang namanya tahap penerimaan atau tahap pemulihan, yang dimana korban mulai menerima realitas, belajar memaafkan, dan berusaha melanjutkan hidupnya. Nah, namun tidak semua korban mampu mencapai tahap pemulihan ini, karena pemulihan psikologis korban harus dipandang sebagai bagian dari hak asasi manusia, hak untuk pulih dari penderitaan, sebagaimana ditegaskan oleh PBB dalam Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power yang dideklarasikan pada tahun 1985. Lanjut ke aspek sosial korban, yang dimana pada aspek sosial korban itu kejahatan tidak hanya mempengaruhi kondisi batin seseorang aja, tetapi juga mengguncang hubungan sosialnya di tengah masyarakat gitu. Korban kejahatan sering mengalami stigma yang dipandang rendah, dijauhi, atau bahkan disalahkan atas apa yang terjadi kepadanya gitu. Dalam banyak kasus, masyarakat itu masih memiliki pandangan keliru kepada korban gitu. Mereka memandang bahwasanya korban juga salah, dia juga pantas menerima itu, atau bahkan itu akibat perbuatannya sendiri gitu. Nah, fenomena ini dikenal dengan istilah victim blaming, yaitu kecenderungan untuk menyalahkan korban atas penderitaan yang dialaminya. Nah, akibatnya korban merasa malu, menarik diri dari lingkungan sosial, dan kehilangan rasa percaya dirinya. Korban kekerasan seksual misalnya seringkali merasa dirinya tidak suci atau tidak pantas diterima lagi oleh masyarakat. Hal ini bukan hanya menyakitkan, tetapi juga menimbulkan efek sosial jangka panjang seperti isolasi sosial, kehilangan pekerjaan, bahkan konflik dalam keluarga gitu. Nah, korban tidak hanya kehilangan rasa aman, tetapi juga kehilangan identitas sosialnya. Mereka akan dianggap pembawa aib, dan dalam beberapa budaya tertentu, korban malah dinikahkan dengan pelaku demi menjaga nama baik keluarga gitu. Tentu, ini merupakan bentuk ketidakadilan yang bertentangan dengan semangat perlindungan korban dalam hukum modern. Nah, dalam konteks sosiologis, manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan pengakuan dan penerimaan. Ketika korban kehilangan hal itu, dampaknya bisa jauh lebih besar daripada kerugian fisik gitu. Karena itu, dukungan sosial dan social support menjadi faktor penting dalam proses pemulihan korban. Nah, dukungan sosial itu terdiri atas 3 bentuk utama, teman-teman. Yang pertama, dukungan secara emosional, yang dimana korban ini membutuhkan perhatian, empati, dan pengertian dari keluarga dan teman-temannya. Terus dukungan secara informasional, yang dimana korban ini membutuhkan dukungan seperti nasihat, informasi hukum, dan bantuan dalam menghadapi proses peradilan. Selanjutnya ada namanya dukungan instrumental, yang mana korban itu membutuhkan bantuan konkret seperti tempat tinggal sementara, bantuan
keuangan, atau fasilitas pendidikan bagi anak korban. Nah, disinilah peran masyarakat sangat diperlukan, teman-teman. Viktimologi modern menekankan bahwa tanggung jawab terhadap korban bukan hanya milik aparat penegak hukum, tetapi juga tanggung jawab moral masyarakat, gitu. Masyarakat harus menjadi ruang lingkup yang aman atau yang disebut sebagai safe space bagi korban, bukan ruang penghakiman. Selain masyarakat, media massa juga memegang peran penting. Media seringkali menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi bisa bisa membantu korban dengan menyebarkan informasi dan advokasi, tetapi di sisi lain bisa mempererat penderitaan korban jika tidak berhati-hati dalam memberitakan, gitu. Media yang etis harus melindungi identitas korban, menghindari eksploitasi berita, dan menampilkan pemberitaan yang mendidik bukan sensasional, gitu. Korban kejahatan juga membutuhkan rehabilitasi sosial dari lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah, yang dimana program seperti pelatihan, keterampilan, konseling sosial, dan reintegrasi ke masyarakat harus menjadi bagian dari sistem pemulihan korban. Nah, pemulihan sosial bukan hanya tentang kembali diterima, tetapi juga tentang mengembalikan harga diri korban sebagai manusia yang bermartabat. Dalam hukum Indonesia, hal ini sejalan dengan semangat keadilan restoratif justice yang saat ini mulai diterapkan di berbagai lembaga penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Keadilan restoratif itu mendorong penyelesaian perkara dengan mengutamakan pemulihan korban dan keseimbangan sosial daripada pembalasan semata, gitu. Jadi selanjutnya masuk ke aspek ekonomi korban. Selain aspek psikologis dan sosial yang tadi saya sudah sebutkan, kejahatan juga memberikan dampak yang sangat nyata pada aspek ekonomi korban, gitu. Seringkali korban mengalami kerugian material yang besar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, kerugian langsung dapat berupa kehilangan harta, benda, biaya pengobatan, kehilangan pekerjaan, atau rusaknya aset pribadi. Sedangkan kerugian tidak langsung bisa berupa hilangnya produktivitas, biaya hukum, atau kehilangan peluang ekonomi karena stigma sosial, gitu. Contohnya seperti korban perampokan kehilangan tabungan dan barang berharga. Korban kekerasan dalam rumah tangga mungkin kehilangan sumber penghasilan karena bergantung pada pelaku, atau mungkin korban kecelakaan kerja yang dimana dia tidak dapat lagi bekerja secara optimal karena cacat permanen. Nah, dampak ekonomi juga itu bisa bersifat sistemik dalam kasus perdagangan orang atau eksploitasi tenaga kerja. Korban tidak hanya kehilangan uang, tetapi juga kehilangan kesempatan hidup yang layak. Nah, dalam kasus korupsi, masyarakat secara kolektif menjadi korban karena uang negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan malah disalahgunakan, gitu. Untuk mengatasi hal ini, hukum itu menyediakan mekanisme restitusi dan kompensasi, yang dimana restitusi itu adalah ganti rugi yang dibayarkan oleh pelaku kepada korban atas kerugian yang ditimbulkan. Sedangkan kompensasi itu adalah ganti rugi yang dibayarkan oleh negara, terutama jika pelaku tidak diketahui atau tidak mampu, atau dalam kasus pelanggaran HAM berat, gitu. Nah, dasar hukumnya itu sudah tertera pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, yang menegaskan bahwa korban itu berhak memperoleh ganti rugi atau kompensasi. Nah, terus korban juga berhak memperoleh bantuan medis dan psikologis, dan korban juga berhak memperoleh bantuan rehabilitasi sosial dan hukum. Namun dalam praktiknya banyak korban belum mendapatkan hak ini secara optimal. Ya, masalah utama biasanya terletak pada kurangnya informasi, prosedur yang rumit, dan keterbatasan anggaran negara untuk menyalurkan kompensasi. Nah, padahal pemulihan ekonomi korban sangat penting untuk memastikan keadilan yang substantif. Keadilan sejati tidak cukup hanya dengan menghukum pelaku, tetapi juga mengembalikan korban ke kondisi sebelum kejahatan terjadi, baik secara moral, sosial, maupun ekonomi.
Maka diperlukan keterlibatan berbagai pihak, pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat sipil untuk membantu pemulihan ekonomi korban. Gitu. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kurang atau sepatah dua kata saya yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Bila filsa bilhaq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.